Nah, salah satu hal yang di-highlight adalah storytelling. Dengan kita memiliki storytelling, kita tentu akan bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Makanya storytelling ini harus ditumbuhkan. Fun fact-nya, Bang Bar gitu ya. Saya itu adalah orang yang cukup pemalu dulu ya. Bahkan saya untuk bicara pun nggak lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk Break the Frame. Hari ini bersama kita Mas Hanif Irsyad Fahmi dari alumni Rumah Kepemimpinan Angkatan 10, saat ini sebagai fasilitator Rumah Kepemimpinan Ya. yang mendampingi adik-adik kita di asrama, khususnya di regional Surakarta, Yogyakarta, Ya. dan Surabaya. Surabaya. Nah, dan hari ini juga kita akan membahas Mas Hanif dari perspektif beliau terkait dunia kemahasiswaan. Karena beliau adalah aktivis mahasiswa dan juga saat ini banyak menjadi tempat curhatnya adik-adik peserta Rumah Kepemimpinan. Betul. Nah, sejauh ini Mas Hanif melihat nih, dari mahasiswa-mahasiswa kita ataupun adik-adik peserta Rumah Kepemimpinan, ya permasalahan apa sih yang sering ditemui dari adik-adik mahasiswa tersebut? Ya. Sekarang banyak isu yang naik yaitu kesehatan mental ya. Oh iya, benar. Jadi banyak mahasiswa yang kurang resilience terhadap masalah-masalah yang mereka temui. Yang pada akhirnya mereka memilih untuk mengurung diri. Mereka memilih untuk tidak mengikuti apapun gitu ya. Karena ketakutan-ketakutan itu akhirnya menghantui mereka gitu ya. Dan dari ketakutan itu yang membuat mereka tidak berkembang. Nah, banyak peserta Rumah Kepemimpinan maupun adik-adik tingkat yang bercerita gitu ya, bahwa mereka takut ini, takut nyoba itu, takut nanti kalah, takut nanti gagal gitu ya. Ketakutan itulah yang menjadi benih-benih untuk mahasiswa ngerasa minder gitu ya, kalau udah minder nanti ya nggak akan berprogres apapun gitu. Dan itu sering saya temui, Bang. Oke, jadi resiliensi ya. Resiliensi Betul. kesehatan mental, atau ada juga istilah yang disebut daya lenting ya. Betul. Daya lenting, kemampuan bertahan. Dan menurut Mas Hanif melihat permasalahan-permasalahan ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut? Ya. Pertama dari pengalaman saya ya. Sesuatu yang baru itu pasti akan dibersamai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Oke, jadi udah paket komplit nih. Udah paket komplit tuh. Jadi kalau kita maju, ya udah sepaket sama tadi ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang nggak kita duga sebelumnya gitu. Tapi di satu sisi ada hal lain yang pasti akan kita dapatkan, yaitu pembelajaran gitu ya. Oke. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk maju, tentu kita harus mempersiapkan resiko. Kalau istilah lebih mudahnya ya mengaudit resiko gitu ya. Oh iya. Mengaudit kira-kira kalau kita maju ini gimana, kalau kita memutuskan A, konsekuensinya gimana gitu ya. Sehingga kita akan lebih mudah gitu ya di dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga sebelumnya gitu. Minimal audit resiko terlebih dahulu gitu. Oke, mengaudit resiko ya kalau bahasa Mas Hanif nih. Iya. Atau ada yang mitigasi risiko itu juga betul. Bisa. Kalau Mas Hanif sendiri dari ketika mahasiswa nih, permasalahan yang pernah dihadapi terkait ketakutan melangkah ataupun mengambil keputusan seperti apa tuh case-nya Mas Hanif? Ya, saya banyak mengalami ketakutan dalam mengambil satu keputusan gitu ya. Oke. Contohnya ketika saya memutuskan untuk jadi ketua BEM. Ya, itu kan amanah nih, berat banget. Amanah berat banget. Di satu sisi ngerasa belum layak tuh, Bang. Di satu sisi ngerasa nanti takut kenapa-kenapa tuh. Takut nilainya tambah jelek gitu ya. Kemudian takut gak bisa kumpul sama teman-teman gitu ya. Dan saya ngerasa itu jadi keputusan yang harus saya ambil. Nah, caranya gimana? Nah, ini buat mahasiswa ya, buat adik-adik mahasiswa ya. Jadi pentingnya kita memiliki dua orang ya. Pertama, kita memiliki sahabat atau orang yang bisa kita ajak
bercerita gitu ya. Yang kedua, kita perlu memiliki mentor. Oke. Mentor ini nanti yang akan mengarahkan kita. Seharusnya kita bagaimana, nanti akan diberikan ya nasihat-nasihat untuk memudahkan dalam mempertimbangkan setiap keputusan gitu ya. Sementara kita juga perlu support system, yaitu sahabat ataupun kawan kita gitu ya. Minimal dengan kita punya teman bercerita, kita akan semakin yakin atas pilihan-pilihan yang kita ambil gitu. Dan kalau kita kembalikan lagi konteksnya, saya pernah mengambil satu keputusan gitu ya, yang akhirnya maju itu kan akhirnya bukan hanya keputusan saya pribadi, tapi melibatkan orang tua gitu ya, kemudian melibatkan kawan-kawan juga gitu ya. Dan akhirnya saya ngerasa, wah ini sepertinya memang harus maju ini gitu. Oke. Gitu, Bang. Jadi pertimbangannya kompleks. Betul. Dan dua tadi yang harus dimiliki terkait ya sahabat dan juga mentor ya. Betul. Nah, kalau ngulik lebih dalam nih Mas Hanif, Ya. terkait gimana sih caranya membangun jejaring-jejaring tersebut. Nah, jejaring sahabat kan dengan kompleksitas kesibukan dan juga mentor tadi ya yang tentunya ya udah bisa jadi lintas angkatan ataupun bahkan lintas daerah kita. Dengan mentor seperti apa tuh experience dari Mas Hanif? Ya, investasi yang tidak banyak disampaikan adalah investasi dengan membangun relasi. Oke. Dan saya meyakini itu sebagai sebuah investasi jangka panjang. Benar. Karena kita tidak tahu kapan kita akan memanfaatkannya atau kita akan memerlukannya gitu ya. Contoh saya pergi ke Jakarta, bingung mau nyari tempat tinggal hubungi Bang Akbar misalnya. Itu kan jadi investasi ya, Bang. Nah, jadi yang harus dipahami bahwasanya salah satu waktu terbaik untuk membangun relasi ketika kita mahasiswa gitu ya. Benar. Nah, caranya gimana? Kita perlu mengenali diri kita sendiri gitu ya. Kita itu pasti punya kelebihan, punya background yang bisa mempertemukan kita dengan orang lain. Oke. Atau kalau saya biasa membahasakan, kita tuh punya layer-layer. Kan? Contoh saya sendiri, saya punya layer mahasiswa pertanian. Oke. Jadi ketika pengen berelasi dengan orang yang punya background pertanian akan lebih mudah. Pak Akbar, saya mahasiswa pertanian UNS gitu, saya pengen belajar tentang ini gitu. Itu kan lebih mudah ya. Kemudian saya juga punya layer sebagai beasiswa RK gitu. Punya layer sebagai orang Karanganyar atau punya layer di BEM. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mengenali layer, kita harus punya daya tawar. Kira-kira apa sih yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada orang lain? Karena pada akhirnya membangun relasi itu adalah kita bertukar value. Nah, yang harus ditemukan itu dulu ya. Value-nya ini ya. Value itu apa gitu ya? Apa value kita gitu ya? Kalau saya menemukan ya value-nya tentang kepemudaan, kepemimpinan, pertanian. Iya, gitu ya. Ketika kita ngobrol dengan orang lain gitu ya, kita akan lebih mudah karena nyambung di situ. Mereka juga ngerasa butuh, oh ini dia punya potensi, dia kemungkinan cocok nih kalau ngobrol sama saya gitu ya. Dan itulah yang saya lakukan gitu ya. Dan ada satu lagi yang ini saya dapatkan dari kawan saya juga gitu ya, bahwasanya kita pun juga harus proaktif gitu ya. Proaktif dalam menggait orang lain gitu. Contoh ketika kita menjadi peserta seminar. Nah, maka pastikan kita jadi orang yang menunggu pembicara tersebut untuk kita mendatangi gitu ya. Oke. Minimal kita dinotis dulu. Perkenal Pak, saya Hanif, saya punya ketertarikan dengan materi yang Bapak sampaikan. Saya juga punya isu ini gitu ya. Dan yang jangan lupa gitu ya, bisa bertukar nomor HP ataupun ya minta IG gitu ya, dan nanti dicat lagi seperti itu, Pak ini saya tadi yang berbicara gitu. Atau syukur-syukur kita punya kartu nama. Oke. Kartu nama lah itu yang akan diingat. Minimal ketika nanti si narasumber itu atau si orang itu membutuhkan, mereka akan ingat, oh dia yang waktu itu ketemu di sini, oh yang punya kartu nama ini gitu. Dan setelah kita membangun relasi, kita perlu menjaga relasi. Kita perlu memaintain kapan kita menghubungi beliau, kapan kita mengunjungi kalau sempat. Ya sesekali kita memberi mereka hadiah. Oke. Kurang lebih gitu Bang Akbar. Siap-siap. Jadi sekaligus nih tadi
best practice-nya seperti apa ya, bagaimana membangun relasi tersebut dengan kesamaan nilai dan juga Betul. cara maintenance-nya seperti apa. Ya, Izin Mas Hanif untuk menanyakan nih, Ya. bagi Mas Hanif sendiri tentu ada banyak tantangan dan permasalahan selama menjadi mahasiswa. Nah, dan sebagai mahasiswa ya mulai dari urusan organisasi, urusan akademik, ya tentu akan memicu stres ya ataupun tekanan-tekanan tertentu, bahkan tuntutan orang tua, keluarga dan lain-lain. Bagaimana sih Mas Hanif memberikan pandangan ataupun solusi terkait mengatasi stres dan tekanan-tekanan yang ada sebagai mahasiswa ataupun yang biasa kita sebut nih ya life quarter crisis ya, ataupun ya masa-masa pencarian. Iya. Betul. Itu jadi isu yang memang cukup tinggi di kalangan mahasiswa ya, karena tuntutan yang mereka dapatkan cukup besar, Ya. tuntutan akademik, tuntutan organisasi, tuntutan keluarga, tuntutan sosial gitu ya. Caranya gimana? Kalau saya sendiri, saya merasa perlu untuk memahami masalah itu sebenarnya bukan jadi satu penghalang ya, tapi masalah itu ya sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya. Kalau kita menyadari itu sebagai satu kesempatan ya untuk kita bertumbuh gitu, kita akan melihat itu sebagai sudut pandang yang lebih positif, atau orang-orang nyebutnya sebagai growth mindset gitu ya. Iya. Kalau kita sudah punya satu mindset tersebut, kita akan lebih mudah di dalam menghadapi masalah. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai sebuah masalah, akhirnya jalan keluar itu tidak ditemukan, karena kita terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngerasa stres, gini gitu ya. Tapi saya juga tidak menyalahkan gitu ya, karena banyak orang-orang yang ngerasa memang sudah burnout gitu. Kalau udah di fase seperti itu ya saran saya kalian juga perlu gitu ya untuk ngobrol sama orang lain, bahkan bisa juga ke psikolog, ke psikiater, orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Karena kalau itu tidak segera ditangani akan menjadi satu bom salju, satu bola salju maksud saya gitu ya. Yang awalnya kecil tahu besar, ya akhirnya itu menjadi bumerang untuk kita. Gitu. Maka ya itu tadi kita perlu punya teman cerita gitu, Bang Akbar. Penting bagi saya itu. Biar nggak dipendam sendiri ceritanya ya. Betul. Jadi ngulik lagi nih terkait di saat mahasiswa nih, Mas Hanif nih kalau lihat masa studinya relatif sangat ideal ya, 4 tahun sebagai mahasiswa. Biasanya kan aktivis tuh ya 5 bahkan 6 tahun tuh. Abang berapa? Saya ya seperti itulah, agak di atas 4 tahun. Nah ini tips nih bagi sobat pemimpin yang masih mahasiswa dari Mas Hanif seperti apa untuk bisa menyeimbangkan ya, kalau bahasa kerennya tuh menyeimbangkan dunia aktivis dan juga dunia akademik yang seringkali bertolak belakang ataupun tidak ketemu. Ya, saya meyakini sebetulnya kita itu diberikan memang kesempatan yang sama gitu ya. Tiap orang diberi kesempatan 24 jam. Ya mahasiswa, ya orang yang kerja, bahkan presiden atau siapapun lah itu kan diberikan waktu yang sama. Yang membedakan tiap orang dengan orang yang lainnya adalah bagaimana si orang tersebut memanfaatkan waktunya gitu ya. Dan ini kaitan tentang produktivitas. Saya merasa walaupun banyak aktivitas, saya betul-betul mencoba untuk memahami dan memanfaatkan waktu tersebut gitu Bang. Oke. Banyak orang yang istilahnya waktunya banyak gitu ya, tapi yang nggak produktif, yang pada akhirnya melakukan aktivitas yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat gitu ya, atau secara tujuan tidak mengarah ke situ gitu ya. Saya dari awal mempunyai banyak target gitu ya, banyak target. Saya semester 1 harus menang lomba misalnya, harus ikut PKM, harus ikut kompetisi gitu ya. Dan dari target itulah yang sebetulnya menjadi satu motivasi untuk saya bergerak gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya target, sebanyak apapun aktivitas kita tentu akan punya satu tujuan untuk dicapai gitu ya Bang. Jadi kalau ditanya kenapa saya relatif cepat gitu, walaupun memang nggak cepat banget gitu lah ya. Ada yang 3,3 ya gitulah ya. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencoba untuk
tentu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan tetap mempunyai target. Dengan punya target inilah yang akan mengarahkan kita. Oke. Kita ini sebenarnya mau ngapain sih gitu ya, mau aktivitasnya apa aja sih gitu ya. Itu yang akan mendorong kita gitu. Kemudian yang kedua tentu masih ada kaitannya dengan support system gitu ya. Kita perlu orang-orang yang bisa mendukung kita, membantu kita. Maka ketika kalian masih mahasiswa, pintar-pintarlah mencari kawan gitu. Oke, benar. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus punya yang namanya etos kerja gitu ya. Nah, etos kerja ini biasanya tiap orang beda-beda gitu ya. Dan etos kerja ini kaitannya dengan banyak hal gitu ya. Tapi kalau saya boleh mengambil satu ya, kita harus punya satu motivasi gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mengejar satu target itu gitu ya. Contoh saya pengen jadi ketua BEM misalnya. Ya saya harus mulai memetakan kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu. Oh berarti harus belajar sekian gitu ya. Di satu sisi kan memang itu yang harus dilakukan. Ada proses yang harus dilakukan. Jadi nggak bisa instan gitu. Makanya butuh yang namanya etos kerja gitu ya. Etos kerja ini akan membantu kita dalam menghadapi masalah juga. Harus resilient itu tadi. Gitu. Ya kurang lebih itulah Bang. Siap. Ya semoga bisa ditangkap tadi lah beberapa poinnya. Jadi Mas Hanif nih mengingatkan kita terkait sibuk itu ternyata berbeda dengan produktif. Betul. Nah, dan goalsnya Mas Hanif yakni target tadi yang telah dipetakan sejak awal sehingga beliau memiliki kompas ya dalam menemukan titik-titik tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi izin Mas Hanif selain pesan-pesan tadi nih mau mengajak Mas Hanif untuk memberikan pesan kepada sobat pemimpin terkait skill-skill yang kiranya bisa dikembangkan ya, karena Mas Hanif ini selain aktivis ya beliau penulis juga. Nah selain itu skill apa yang menurut Mas Hanif sangat penting untuk dikembangkan oleh generasi kita? Ya. Ini sering disampaikan di beberapa kesempatan podcast gitu ya. Saya terakhir mendengarkan podcastnya Pak Gita Wirjawan dengan Dr. Tirta gitu ya. Oh, ya. Bahwa pintar tidak cukup ya. Pintar tidak cukup. Oh abang ya nonton juga. Keren tuh podcast. Ya. Nah salah satu hal yang di highlight adalah storytelling. Oh, iya. Dengan kita memiliki storytelling, kita tentu akan bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Kita juga akan memiliki kesempatan lebih dalam berdiskusi dengan orang lain gitu ya. Makanya storytelling ini harus ditumbuhkan. Fun fact-nya, Bang Akbar gitu ya. Saya itu adalah orang yang cukup pemalu dulu ya. Bahkan saya untuk bicara pun nggak lancar. Ya bisa dibilang sering banget gagap gitulah. Iya. Gagap. Tapi belibet. Iya. Ya agak gagap, agak belibet gitu. Tapi lambat laun karena saya ngerasa perlu untuk meningkatkan storytelling, public speaking. Saya akhirnya coba pelan-pelan gitu ya, ngobrol dengan kawan-kawan, kemudian presentasi di kelas, orasi di beberapa kesempatan aksi gitu ya, membaca puisi dan lain-lain. Dan ternyata memang manusia itu bertumbuh, manusia itu punya kesempatan untuk belajar gitu ya. Nah, itu ya, yang pertama kita harus meningkatkan dan menguasai storytelling tadi, atau ya yang lebih basicnya public speaking ya. Yang kedua adalah kita harus punya kemampuan di dalam tentunya berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif ini tentu akan sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Berpikir kreatif itu tidak hanya kita menggunakan ChatGPT ya. Karena kalau ChatGPT semua orang bisa lah. Benar. Tapi berpikir kreatif ini bagaimana kita menemukan opsi-opsi gitu ya. Bagaimana kita menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Dan ini perlu diasah. Bagaimana kita menjadi orang yang punya pemikiran out of the box gitu ya. Creative thinking, critical thinking. Itu biasanya didapatkan ketika kita terbiasa menghadapi sebuah masalah. Dan biasanya itu ditemukan ketika kita mengikuti organisasi selama kuliah gitu ya. Jadi creative thinking itu perlu dan syaratnya memang harus terjun langsung dalam menghadapi masalah-masalah gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini jadi satu hal yang penting gitu ya, penting. Saya masih menganggap ini jadi satu hal yang harus dimiliki seorang pemimpin malahan gitu ya, kemampuan menulis gitu. Menulis. Gitu.
Jadi selain kita berbicara, kita juga harus memiliki kemampuan menulis. Dengan kita memiliki kemampuan yang menulis, kita punya satu skill set sebagai paket lengkap public speaking tadi gitu ya. Dengan kita menulis, kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa memberikan satu pesan kepada orang lain gitu ya. Atau kalau kita concern di satu dunia kreatif, erat kaitannya dengan menulis itu tadi gitu, Pak. Kalau yang lain sifatnya common lah ya, yang general gitu ya, bagaimana kita jadi orang yang misalnya cekatan gitu ya, atau kritis, atau itu kan jadi satu skill umum lah ya. Tapi saya kalau boleh mengharap tadi, bagaimana kita memiliki public speaking, storytelling yang bagus. Yang kedua, kita memiliki kemampuan creative thinking gitu tadi. Kemudian yang ketiga, kemampuan menulis. Saya rasa itu jadi satu skill yang cukup penting juga di dunia saat ini. Oke, siap. Ya. Jadi 3 poin terkait skill set yang harus dimiliki sebagai seorang mahasiswa dan bahkan ya leaders ya, pemimpin dari Mas Hanif sendiri. Izin Mas Hanif untuk closing statement nih. Ada yang mau disampaikan lagi kepada sobat pemimpin, adik-adik peserta ataupun seluruh pendengar dari podcast Think Talk Rumah Kepemimpinan? Ya, silakan. Ya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih banyak kesempatan, maka perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah referensi, perbanyaklah ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Karena sejatinya hidup ini adalah kumpulan dari apa yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Dan pada akhirnya masa depan itu adalah bagaimana kita bisa menghubungkan titik-titik yang sudah kita tanam sebelum-sebelumnya gitu ya. Maka ya mumpung masih ada waktu tadi, ya perbanyak pengalaman, perbanyak relasi, perbanyak aktivitas. Kalau saya menyarankan ya perbanyak baca buku, perbanyak nonton podcast, perbanyak diskusi dan sebagainya gitu ya. Dan ada satu lagi Bang, bahwasannya banyak orang menyampaikan adalah ilmu padi gitu ya. Oh iya. Ilmu padi abangku gitu. Semakin berisi semakin merunduk ya. Kan. Kalau saya punya istilah ilmu bambu. Wah, keren juga nih. Gimana filosofinya nih, Bang? Jadi filosofi ilmu bambu itu adalah ya belajar dari tanaman bambu itu sendiri. Bambu itu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membentuk akar dibandingkan batangnya tumbuh. Gitu ya. Jadi yang perlu diperkuat adalah akarnya dulu sebelum kita tumbuh. Nah, akarnya apa aja? Ya akarnya itu tadi pengetahuan, referensi, resilient, bagaimana kita melihat satu masalah menjadi satu tantangan misalnya. Jadi bekal-bekal kita untuk nanti mengarungi banyak tantangan di luar sana itu perlu diperkuat tadi. Bahkan bagaimana kita memahami sebuah takdir misalnya, itu kan perlu diperkuat gitu ya. Sebelum akhirnya kita akan mendapatkan apa yang sudah kita tuai sebelumnya itu tadi. Atau kalau bahasanya mengakar kuat menjulang tinggi. Wis, keren. Gitu keren. kurang lebih. Jadi kita dapat filosofi baru nih terkait ilmu bambu. Jadi tidak hanya ilmu padi, namun ada ilmu bambu ya yang bisa kita praktekkan. Jadi ya semoga menjadi bekal yang sangat penting untuk kita semua, termasuk saya banyak belajar dari Mas Hanif. Terima kasih kami ucapkan Mas Hanif. Siap. Untuk lebih lanjut silahkan komentar di kolom komentar yang ada. Kami sangat berterima kasih dan teman-teman yang subscribe, share dan juga like postingan ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.